Sering kita mengukur kedalaman air dengan sepotong kayu. Sayangnya, kita juga sering mengukur kedalaman ilmu seorang ulama dengan sejengkal ilmu yang kita miliki. Monggo kita lanjut ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, kerahmatan, hidayah, inayah, selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kemanfaatannya jauh lebih banyak lagi. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah. Ada satu pertanyaan. Ketika kita disodorkan dengan kenyataan yang ada, apakah itu? Yaitu kita disodorkan dengan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan di antara para ulama, di antara para ahli madhab, dan sebagainya. Apa yang ada pada pikiran kita? Mungkin di antara sedulur sedaya ada yang berpikir bahwa mungkin ada rasa gelo, rasa bingung, kecewa. Kenapa Allahnya satu? Rasulullah Muhammad SAW juga utusan yang terakhir. Al-Qur'annya juga sama, hadisnya juga sama, tetapi kenapa ada perbedaan dalam aplikasi penerapan fikihnya? Mungkin ada sebagian yang berpikir, apa bisa jadi perbedaan-perbedaan itu dikarenakan ada sebab yang tidak baik, yaitu apa? Mungkin sebagian ulama memiliki pesanan-pesanan hukum dari para penguasanya. Mungkin itu sebagian yang ada di benak kita dan pikiran kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Namun sebenarnya kalau kita coba ungkap, coba kita buka, apa asbabul ikhtilaf di antara para ulama? Apa itu sebab utama dan beberapa sebab yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan pandangan daripada ulama? Mungkin kita pun akan merasa syok, kita akan merasa kaget, bahkan terkaget-kaget. Karena apa? Terkadang permulaan dari perbedaan itu sumbernya juga sama. Bisa jadi dari Al-Quran, dari hadis, dan dari metodologinya. Sedulur sedaya rahimakumullah. Bila kita telaah lebih dalam, ternyata Al-Quran sendiri memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Karena apa? Ternyata di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang memiliki makna multitafsir. Artinya apa? Artinya di dalam satu ayat tersebut memiliki banyak penafsiran-penafsiran. Bahkan tidak perlu dalam satu ayat, dalam satu kata, satu kalimah dalam Al-Quran pun ada yang memiliki banyak makna. Nah, dari sini maka perbedaan itu berawal. Contoh di dalam surat Al-Baqarah 228. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di dalam ayat itu jelas bagi wanita yang ditalak maka idahnya adalah 3 quru. Sedangkan di kalangan para sahabat sendiri itu pemaknaan quru bermacam-macam. Ada 2 pemaknaan quru di situ, yaitu menurut Ibnu Mas'ud dan sahabat Umar bin Khattab, salasata quru artinya apa? Artinya 3 kali mandi dari haid. Sedangkan Zaid bin Sabit memaknai
salah satu kuru adalah 3 kali haid. Jadi kalau Ibnu Mas'ud, sahabat Umar, itu 3 kali mandi haid, artinya proses kesuci. Kalau Zaid bin Sabit memaknai 3 kali haid. Artinya apa? Itu memiliki implikasi itu apa, sedulur gitu, hukum yang berbeda. Nah, yang mungkin bagi kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat itu yang dipakai adalah kata kuru, salah satu kuru, bukan salah satu tuhur 3 kali kesucian, atau salah satu haid 3 kali haid gitu kan. Itu kan lebih jelas. Tetapi kenapa Allah memilih dengan kata kuru? Dan apakah Allah menyesal dengan pilihan kata tersebut? Tidak, sedulur sedaya. Karena inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya apa? Dinamika di dalam seluruh hamba-hambanya dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sedulur sedaya rahimakumullah. Itu kalau kita contohkan dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran saja, sudah ada perbedaan beberapa penafsiran pada ayat-ayat tertentu. Kemudian di dalam hadis pun juga sangat dimungkinkan sekali adanya perbedaan tersebut. Para ulama bersepakat bahwa yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Yang diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyak orang. Itu adalah hadis mutawatir. Semua ulama bersepakat bahwa hadis mutawatir adalah hadis dengan derajat tertinggi. Namun, problemnya perbedaan tidak berhenti. Karena apa? Ternyata di antara ulama memiliki standarisasi mutawatir berbeda-beda. Dilihat dari segi sanadnya, dari jalurnya. Beberapa ulama memberikan persyaratan-persyaratan bagi para perawi. Kebanyakan ulama mensyaratkan seorang perawi memiliki sifat adil. Ternyata tidak cukup di situ. Adil pun memiliki standarisasi tersendiri. Jumhurul ulama menyampaikan salah satu syarat menjadi perawi yang adil, memiliki sifat adil, adalah dia memiliki sifat muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah adalah menjaga kehormatan diri. Sebagian ulama, jumhurul ulama, memasukkan muru'ah menjadi syarat perawi adil. Tetapi ada satu, yaitu Imam Ahmad. Beliau tidak mempersyaratkan muru'ah menjadi syarat perawi yang adil. Artinya apa? Di sini sudah ada perbedaan. Jadi kalau menurut jumhurul ulama, seorang perawi itu tidak boleh pakai celana pendek. Karena kalau pakai celana pendek berarti muru'ahnya hilang. Tidak boleh cekakaan dan lain sebagainya. Karena apa? Muru'ahnya hilang. Ya, tetapi bagi Imam Ahmad itu tidak masalah. Karena itu tidak bagian dari syarat adil seorang rawi. Demikian pun metodologi tentang tarjih atau pemilihan dua hadis yang berbeda yang bisa jadi memiliki makna yang bertolak belakang. Para ulama juga memiliki standarisasi yang berbeda-beda dalam menentukan mana hadis yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Sedulur sedaya rahimakumullah, itu dari sisi hadis saja sudah banyak sekali perbedaan-perbedaan dari para ulama dalam mengambil dan mengkualifikasikan mana hadis sahih, mana hadis mutawatir, mana hadis yang sahih, ahsan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang menjadi asbabul ikhtilaf selanjutnya
adalah masalah metodologi, ya, metodologi ijtihad, yaitu cara ijtihad dari para ulama ternyata metodologinya berbeda-beda. Otomatis itu akan memunculkan, menghasilkan keputusan-keputusan fikih yang berbeda-beda di antara para ulama. Kita tidak perlu melihat metodologi pada zaman tabi'ihim, ulama salaf, para ahli mazhab. Itu terlalu jauh lah. Yang lebih dekat saja, yang lebih dekat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada masa sahabiyah. Pada masa sahabat sendiri, para sahabat memiliki metodologi yang berbeda-beda di dalam mengambil atau menafsirkan Al-Quran dan hadis. Pada saat itu ada dua kelompok, paling tidak ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang lebih tekstual, ya, lebih tekstual, memaknai hadis Al-Quran lebih pada teksnya, ya. Pokoknya Quran bilang gini, hadis bilang gini, ya harus seperti itu. Itu diantaranya dipandegani oleh sahabat Ali karramallahu wajhah dan sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian ada sebagian sahabat lain, ya, sebagian sahabat lain yang memiliki konsep atau metodologi yang berbeda, yaitu tidak tekstual tapi kontekstual. Jadi tidak dilihat dari teks saja, tetapi dilihat dari sisi zaman, sisi keadaan, disesuaikan. Itulah yang sebagian sahabat yang memiliki konsep seperti itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan ada sahabat Umar bin Khattab. Seperti yang kemarin saya sampaikan, betapa beraninya seorang sahabat Umar bin Khattab, beliau mempraktekkan yang namanya sholat tarawih di dalam masjid secara berjamaah, yang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini bukti apa? Metodologi yang dipakai oleh sahabat Umar adalah kontekstual. Sedulur sedaya rahimakumullah, itu saja pada zaman sahabi, zaman sahabat. Setelah itu sangat banyak sekali metodologinya. Akhirnya apa? Banyak bermunculan madhab-madhab. Bahkan dalam satu keterangan disampaikan madhab yang ada itu tidak hanya 4 atau 5, tetapi lebih dari 500 madhab. Cuma yang mampu bertahan sampai sekarang, yang memiliki pengikut yang banyak, memiliki peninggalan literatur yang banyak, itu hanya sekitar 4 saja, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang lainnya tergerus oleh zaman. Mana yang paling benar di antara perbedaan-perbedaan para kiai, para ulama, ahli madhab semuanya, bukan hak kita untuk menghakimi dan menilai mana yang paling benar. Karena apa? Yang paling berhak untuk menghakimi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah sendiri sudah dawuh bahwa perbedaan di antara umat ini adalah keberkahan. Dan ketika seseorang berijtihad dan ijtihadnya adalah salah, maka satu pahala baginya. Karena apa? Dia mau berikhtiar dan berijtihad untuk mendekatkan dan memperdalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita pelajari bersama, kita ambil hikmahnya, kita ambil mana yang kita yakini, di mana di situ pasti akan ada keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya. Sedulur sedaya rahimakumullah. Itulah kenapa pada saat ini saya menyampaikan perbedaan-perbedaan di antara para ulama dalam berfikih. Ini penting saya sampaikan bahwa sebentar lagi dalam kitab Safinah kita akan mulai masuk kepada hal-hal fikih. Ya.
kita akan masuk membahas pada hal-hal fikih, tentang ibadah, tentang fikih kita semuanya. Dan di situ saya yakin akan banyak sekali perbedaan apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Safinah dengan beberapa mungkin ustadz kiai yang sedulur sedaya juga ikuti, sedulur sedaya juga mengaji pada beliau-beliau. Nah, ini kita sampaikan penting supaya apa? Supaya kita semuanya benar-benar bisa paham betul perbedaan itu sumbernya seperti apa, awalnya seperti apa, implikasinya seperti apa. Kita harus benar-benar bisa cerdas mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti kata pepatah, seringkali kita mengukur kedalaman air dengan sepotong kayu. Dan sayangnya kita pun seringkali mengukur kedalaman ilmu seorang ulama hanya dengan sejengkal ilmu yang kita miliki. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita buka hati, buka ilmu selebar-lebarnya, supaya apa? Kita bisa mendapatkan hikmah yang terbaik dari setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Demikian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.